Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali bertemu dengan saudara semua pada pagi hari ini. Saya excited dengan hari ini saudara. Sebenarnya sepanjang bulan ini kami sedang ada dalam masa doa puasa dengan satu tema yaitu entering the season of grace and warfare. Memasuki musim yang baru dari peperangan rohani dan anugerah. Dan saya rindu hari ini membahas sebuah tema dengan saudara yang berjudul meninggalkan musim yang berdarah-darah dan memasuki musim anugerah. Nah, saudara mungkin penasaran kenapa tangan saya seperti ini. Ini bukan mode terbaru saudara ya. Jadi jangan sampai pester yang kemarin tuh luar biasa loh. Belum pernah dia ada mode kayak gitu. Kayak saya mungkin nanti akan menceritakan seiring saya berkhotbah ya saudara. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 saudara. Di situ dikatakan begini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau saudara lihat terjemahan Indonesianya dalam Alkitab, terjemahan ya LAI itu pasal 8 ayat 23. Saya pakai terjemahan biasa Inggris yang menyatakan Yesaya 9 ayat 1 ya saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Katakan tidak selamanya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari dia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Lalu di ayatnya yang kelima dikatakan, karena setiap pertempuran para prajurit di masa yang lalu disertai keributan yang kacau dan pakaian yang berlumuran darah. Tetapi di musim ini akan disertai api penyucian dan bara api penyembahan. Nah saudaraku, ini adalah jeritan dari Zebulon dan Naftali. Mereka adalah 2 dari 12 suku Israel. Konteksnya begini saudara, Zebulon dan Naftali itu terletak di bagian utara dan mereka berdekatan dengan suku Asyur, bangsa Asyur. Jadi kalau bangsa Asyur menyerang Israel, mereka duluan yang kena. Jadi wilayah Zebulon dan Naftali ini adalah wilayah konflik. Karena wilayah konflik, mereka terus mengalami yang namanya terhimpit. Mereka sering mengalami kehilangan. Mereka yang lebih sering berdarah-darah dari suku yang lain. Mereka yang lebih sering menderita, saudara. Nah mereka bertanya-tanya, Tuhan tuh kasih kami milik pusaka, tanah pusaka. Lah kok begini, tanah pusaka ini gak memberi keuntungan buat kami. Kami justru terhimpit dan kami mengalami masa kesuraman. Kesuraman dalam bahasa aslinya artinya deep depression. Jadi bangsa ini, Zebulon dan Naftali ini sedang mengalami depresi yang berat oleh karena peperangan yang tidak berhenti dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami perjalanan yang berdarah-darah. Dan mereka mengeluh, Tuhan, lah kok saya terus yang ngalamin? Kok saya lihat hidup orang lain kok gak kayak saya? Masalah demi masalah datang sama saya. Konflik demi konflik saya yang ngalamin. Kenapa harus saya terus yang selalu mengalah? Kenapa saya selalu harus ada dalam pihak yang tertindas? Ini pertanyaan dari Zebulon dan Naftali, saudara. Mereka bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih kok kami terus yang ngalamin peperangan? Dan kenapa perjalanan kami kok berdarah-darah? Saudaraku, posisi mereka ada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka terhimpit, mereka tertindas, dan gak ada yang mau berdagang dengan mereka. Nah kalau di gereja ada orang-orang yang suka menabur secara keuangan, kita sebut mereka Zebulon. Jadi Zebulon itu panggilan lain dari para pengusaha yang ada di gereja. Atau donatur yang ada di gereja. Kaum Zebulon, oh ini kaum pengusaha ini. Nah bayangkan pengusaha gak ada yang mau dagang sama dia. Karena itu wilayah konflik. Zebulon menjadi orang-orang yang tidak punya jalan. Tuhan siapa yang mau dagang sama kami? Kami dilupakan orang. Nyari customer aja udah susah Tuhan. Nyari rekanan aja udah susah. Kami ini berdarah-darah gak cuma sekedar serangan dari Asyur. Kami ini berdarah-darah dalam banyak hal. Kami harus bangun kehidupan kami setelah pasca serangan. Lalu gak berapa lama setelah kami bangun diserang lagi. Jadi mereka mengeluh karena sepertinya Tuhan tidak adil. Mereka diperlakukan berbeda dari yang lain. Kisah Zebulon itu mirip-mirip begini loh. Saudara punya toko lagi rame. Tiba-tiba ada jalan layang, habis. Kisahnya mirip-mirip ini. Mereka ini orang-orang punya potensi. Tetapi karena mereka ada di situasi yang tidak menguntungkan. Mereka berdarah-darah. Lalu Tuhan ingatkan Zebulon tentang pernyataan ini. Tidak untuk
selamanya. Saya rasa ini janji Tuhan yang harus kita pegang, saudara. Gak selamanya kamu berdarah-darah. Aku akan buat jalan. Karena tadi dikatakan, aku akan memuliakan jalan. Aku akan memuliakan jalan, itu dalam bahasa lainnya dikatakan, aku akan memberi kamu kehormatan dengan membuka jalan. Nanti saya cerita lebih lanjut. Tapi intinya begini, Tuhan lagi bicara sama Zebulon dan Naftali. Pertama, tidak untuk selamanya suami kamu akan begitu. Tidak untuk selamanya pernikahanmu akan seperti. Tidak untuk selamanya kehidupanmu akan seperti. Kalau kita mau pakai situasi sekarang sebagai alasan, mereka juga punya alasan dong menggunakan situasi waktu itu. Pemerintahan zaman sekarang Pak, begini Pak. Menteri Keuangannya Pak, menyusahkan pengusaha Pak. Ya kita bisa aja kalau mau pakai alasan sih. Karena orang yang suka cari alasan pasti dicari-cari sama alasan. Alasan bilang begini, ada yang nyariin saya. Siapa? Ya itu sono tuh, sebelah sono tuh. Nyari-nyari alasan mulu, akhirnya saya datang sama dia. Sama orang yang suka cari masalah, datengin sama masalah. Nyari-nyari. Hari ini kalau kita ada dalam situasi yang mirip dengan Zebulon dan Naftali, kita harus bilang sama diri kita, tidak untuk selamanya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan tolong kita. Kita nggak tahu mujizat itu kapan akan digenapi. Tapi kalau dia berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Amin. Kita hanya harus pegang bahwa tidak untuk selamanya. Aku, keluargaku, keuanganku, pernikahanku berdarah-darah. Tuhan bilang kepada Bani Zebulon dan Naftali bahwa dia di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut. Kenapa sih ada sebutan laut di situ saudara? Nah kita harus lihat dulu destiny dari Zebulon dan Naftali. Karena Tuhan mengingatkan mereka tentang destiny mereka. Di dalam Ulangan 33 ayat 18 sampai 19, Tuhan mengingatkan Zebulon tentang destiny mereka. Tentang identitas mereka. Dikatakan begini saudara. Bersukacitalah hai Zebulon dalam perjalananmu. Atau dalam terjemahan lain, bersukacitalah hai Zebulon dalam perjalanan-perjalananmu. Siapa yang mau bersukacita dalam perjalanannya? Tuhan bilang sama Zebulon, bersukacitalah dalam perjalanan-perjalanan. Lalu Tuhan bilang begini dalam terjemahan, saya pakai terjemahan yang saya ambil dalam beberapa bahasa ya saudara ya. Sebab kamu itu akan menghisap kekayaan laut dan harta yang terpendam. Tuhan mengingatkan Zebulon begini loh. Memang situasi kamu sekarang sedang terhimpit. Orang gak mau berdagang dengan kamu. Kamu kesulitan mencari orang yang mau bekerja sama dengan kamu. Kamu diabaikan orang. Siapa yang mau bekerja sama dengan kamu? Kamu gak diingat sama orang. Tapi Zebulon, aku akan buka jalan. Sehingga nanti kamu jadi pusat dari perdagangan. Kalau orang mau berdagang dari mana saja, orang harus melalui kamu. Bukankah itu hebat saudara? Bagaimana kita pernah dilupakan orang lalu akhirnya dicari orang. Kita pernah tidak dianggap orang lalu tiba-tiba Tuhan ubahkan kita. Dan orang justru memandang kita penting. Bisnis kita mungkin sekarang sedang tidak dilirik. Tapi Tuhan buka jalan dan ternyata sekarang bisnis kita dicari oleh orang. Kita mungkin merasa bahwa siapa sih saya Pak? Tapi ketika Tuhan mengubahkan kita, ternyata kita punya peranan dalam mengubah hidup orang lain. Janji Tuhan buat Zebulon adalah pertama, bersukacitalah dalam perjalanan. Karena perjalanan hidup orang benar ditentukan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, Tuhan ingin kita bersukacita dalam perjalanan kita. Gak peduli perjalananmu seperti apa. Tuhan ingatkan Zebulon untuk bersukacita dalam perjalanan. Lalu Tuhan bilang, kamu akan menghisap kekayaan laut dan harta yang terpendam di pasir. Apalagi destiny Tuhan buat Zebulon. Dalam Kejadian 49 ayat 13, Yakub menyampaikan satu nubuatan buat Zebulon. Yakub berkata begini, Zebulon akan diam di tepi laut. Dia akan menjadi pelabuhan kapal dan perbatasannya sampai Sidon. Saudara tahu nubuatan ini artinya apa? Mereka akan terlibat dalam perdagangan internasional. Saya mau berkata begini saudaraku, nubuatan Tuhan dan janji Tuhan atas kita itu seringkali bertentangan dengan realita hidup kita saat ini. Seringkali apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk visi, itu bertentangan dengan apa yang sedang kita alami. Tetapi di musim yang baru ini Tuhan tuh mau mengingatkan kita untuk tidak lupa dengan identitas kita. Untuk tidak pernah lupa dengan siapa kita dan janji Tuhan buat kita. Dan Tuhan ingatkan Zebulon, kamu ini akan menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Lewat kamu, jalur perdagangan internasional itu akan dibuat. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu sedang melewati masa suram dan terhimpit. Saya membayangkan Zebulon itu kan satu suku ya saudara ya. Kayak beginilah. Anggap ini pemimpin suku Zebulonnya, ini Zebulon semua ini. Ketika sedang mereka mengalami pengalaman yang menyesakkan, sedang terhimpit, diserang oleh Asyur terus menerus, berdarah-darah, orang-orang sudah mengalami depresi yang berat, tawar hati. Si pemimpin bilang begini, teman-teman jangan lupa siapa kita. Apapun yang sedang kita alami,
Kita nggak pernah boleh lupa siapa kita, dia bilang. Siapa kita? Zebulon. Siapa kita? Zebulon. Mereka harus diingatkan tentang identitas mereka. Mungkin perlu dalam keluarga, suami bilang sama istri dan anak-anaknya, jangan lupa loh kita ini keluarga yang cinta Tuhan. Mungkin sekarang papa belum bisa support kamu secara penuh. Tapi jangan lupa kita ini keluarga yang cinta Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Kalau papa gak bisa sekolahin kamu, kuliahin kamu tinggi-tinggi, percaya Tuhan buka jalan buat kamu. Kita harus jadi orang yang mungkin di saat seperti ini menguatkan suku kita sendiri. Mungkin sekarang mama yang harus nguatin anak-anak. Istri yang harus menguatkan suami ketika sedang melewati masa yang suram. Ingatkan keluarga kita bahwa Tuhan pasti buka jalan buat. Tuhan gak akan tinggalkan kita. So ketika si kepala suku ini berkata, siapa kita? Mereka berkata, Zebulon. Sekarang kita lihat Naftali. Naftali punya satu nubuatan dalam hidupnya. Dalam Kejadian 49 ayat 21 dikatakan begini saudara. Naftali adalah rusa betina yang terlepas. Ia memperdengarkan kata-kata yang indah. Saya nggak tahu dalam terjemahan bahasa Indonesianya jadi bagaimana. Naftali Kejadian 49 ayat 21. Tapi rusa betina yang terlepas itu menggambarkan begini. Kamu itu rusa betina yang terlepas. Yang kamu tuh nggak pernah bisa ditangkap. Kamu tuh akan selalu menemukan jalan keluar. Entah bagaimana dalam keadaan yang terhimpit. Kamu akan selalu menemukan cara untuk lepas dari apapun itu namanya yang menghimpit, membelenggu kamu. Karena kamu ini rusa betina. Jadi ketika kepala suku Naftali mungkin mengingatkan bangsanya dan sukunya. Dia akan bilang begini, kita sedang terhimpit teman-teman. Tapi siapa kita? Naftali. Gitu ya. Siapa kita? Naftali. Kita sedang terbelenggu sekarang. Tetapi siapa kita? Naftali. Diingatkan bahwa kamu tuh rusa betina. Kamu tuh akan selalu mampu berkelit dari jebakan-jebakan musuh. Saudara tahu ada begitu banyak orang yang hari-hari ini perlu untuk dibawa Tuhan masuk ke musim anugerah. Karena perjalanan mereka sudah lama berdarah-darah. Dalam kondisi seperti ini apa yang bisa saudara harapkan untuk saya lakukan? Gendong anak aja saya nggak bisa. Padahal anak saya minta gendong terus, gendong. Aduh Dedi tangan dia lagi sakit, Apa yang bisa diharapkan dengan orang yang perjalanannya masih berdarah-darah? Itulah sebabnya kita harus pastikan bahwa setiap orang terus bergerak dalam perjalanan pemulihan. Karena semakin Anda pulih, semakin Anda kuat. Semakin Anda kuat, semakin Anda mampu melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat orang-orang. Kalau kita paksa orang yang sedang berdarah-darah untuk melakukan all out, ya koma nanti. Kalau saya paksa tangan saya ini untuk angkat beban, untuk gendong anak atau ngangkat koper, tangan ini akan lebih buruk dari sebelumnya. Kalau kita sadar bahwa kehidupan kita sedang berdarah-darah, kita harus mulai fokus di musim yang baru ini kepada musim pemulihan. Tuhan pulihkan aku. Sembuhkan aku Tuhan. Tuhan tahu kan betapa aku rindu untuk melayani Tuhan. Betapa aku rindu untuk jadi berkat buat orang. Aku tuh rindu Tuhan nolongin orang. Kalau orang lagi susah aku tuh pengen nabur. Tapi sekarang aku gak bisa. Saya melayani di Surabaya saudara dan ada sepasang suami istri yang tiba-tiba mendatangi saya. Istrinya doang. Suaminya pernah ketemu beberapa waktu yang lalu. Jadi istrinya doang yang akhirnya ketemu waktu saya lagi selesai khotbah. Dia maju ke depan minta didoakan. Dengan nangis dia berkata begini, Pak kami sekarang merasa sendiri Pak. Dulu itu saya dengan suami itu gak hitung-hitungan Pak. Memberi buat gereja, memberi buat siapapun, kami tuh gak hitung-hitungan. Itu beri, nabur, semuanya kami lakukan dengan tulus. Sampai satu ketika suami saya mengalami, ya orang tipu dan akhirnya bisnisnya kolaps. Saya akhirnya harus bekerja buat keluarga. Pak, sekarang, 1 bulan dari sekarang Pak, saya akan di PHK. Dan saya benar-benar gak tahu sekarang harus bagaimana. Suami saya gak tahu harus bagaimana. Kami lagi kepikiran pengen buka usaha teh seperti itu. Ya tapi itu mungkin cuma jalan kami. Yang jadi pertanyaan saya adalah begini loh Pak. Saya punya pertanyaan begini. Tuhan kami tuh masih rindu memberkati orang. Kami tuh masih rindu untuk menjadi berkat secara finansial membantu orang. Tapi sekarang keadaan kami seperti ini. Kami tuh gak mau untuk pahit dengan berkata begini. Kok orang yang sudah nabur kok ngalamin begini. Kami tuh gak mau sampai itu keluar dari mulut kami Pak. Jadi doa kami sama Tuhan cuma begini, Tuhan tolong buka jalan. Bantu kami hari-hari ini. Kami tuh gak mau sampai pahit dan berkata gak ada gunanya nabur, kami juga sekarang susah. Kami tuh gak mau sampai keluar perkataan itu. Nah saudara kita kalau diperhadapkan dengan orang kayak gitu mau nolongin gimana saudara?
Selain daripada saya berdoa begini, Tuhan, bahwa dia keluar dari musim yang berdarah-darah. Bahwa dia masuk ke dalam musim anugerah. Supaya dia dapat kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang pernah dia lakukan. Mungkin ada di antara kita sekarang yang memang kita punya alasan untuk, saya bisa apa Pak? Saya mau bantu apa? Kondisi saya juga sedang seperti ini. Tapi saya ingin hari ini menguatkan saudara untuk melangkah dengan iman dalam perjalanan pemulihan. Kita ini punya pribadi yang lebih hebat dari presiden, yaitu Tuhan. Yang bisa buka jalan buat kita. Dan itu janji Tuhan buat Zebulon dan Naftali. Aku akan memuliakan jalan ke laut. Artinya aku akan buka jalan sama kamu. Aku akan memuliakan kamu. Nah saudaraku, kita hari ini harus pegang janji Tuhan. Bahwa tidak untuk selamanya akan ada masa-masa yang suram. Karena kesuraman akan digantikan dengan kemuliaan. Seperti Yesaya 9 ayat 1 katakan. Saya ingin hari ini membawa saudara dalam sebuah pengertian sederhana tentang kenapa perjalanan seseorang itu bisa berdarah-darah. Pertama, kehilangan orang yang dicintai. Saudara tahu tidak bahwa tidak semua perceraian itu adalah hasil dari dua orang yang saling membenci. Gue udah benci lo, bye. Enggak. Kadang perceraian terjadi karena dua orang masih saling mencintai tapi enggak menemukan solusi. Dan gimana rasanya ditinggal sama orang yang dicintai? Kira-kira rasanya gimana ditinggal sama orang yang masih Anda cintai? Ya kalau udah dibenci mah ya lain soal. Tapi enggak semua perceraian tuh karena udah saling benci saudara. Gimana rasanya ditinggal oleh orang yang Anda kasihi? Mungkin keluarga saudara, suami saudara. Nah saya ketika papa mertua saya meninggal, istri saya waktu itu sedang hamil. Jadi papa mertua saya sempat mengetahui istri saya hamil, lalu dia akhirnya meninggal. Kalau nggak salah hamil 4 bulan ya, 3-4 bulan. Papa mertua saya meninggal. Nah mama mertua saya ini tidak cukup mampu untuk menghadapi peristiwa kehilangan itu. Sehingga selama 1 tahun, saya, istri saya, dan mertua saya akan tinggal dalam satu kamar, tidur di satu tempat tidur. Kenapa kami lakukan itu? Karena untuk beberapa orang, kehilangan yang dikasihi membuat mereka berdarah-darah. Buat beberapa orang sepele. Buat beberapa orang cerai yang nikah lagi. Buat beberapa orang perceraian dikatakan di sini membuat orang itu kehilangan identitas. Terutama jika pernikahan sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Saya melayani kemarin ke Surabaya. Ada satu ibu tiba-tiba, karena itu kan line up gitu ya, baris. Saya lihatin baris panjang, saya pikir orang kok pada mau nungguin ya, aduh saya berdosa banget sama mereka gitu. Tapi ketika bagian ibu ini sampai ke bagian ibu ini, saya lihat perempuan dengan mata yang sangat ketakutan. Terus, shalom ibu, nama ibu siapa? Saya ini Pak, ibu kenapa ibu? Tolong doain saya Pak. Ya apa yang mau didoain? Supaya saya gak takut lagi sama suami saya. Loh memangnya kenapa Bu? Ya saya takut banget sama suami saya Pak. Itu suaranya tuh suka bengiang-ngiang di telinga saya. Emang suami ibu ngomong apa sama ibu? Dia tuh bilang begini Pak, kamu ini gak berguna. Kamu akan jadi perempuan gagal. Dan banyak perkataan lain yang saya tuh takut, jadi takut Pak sama suami saya. Saya pikir aneh lihat perempuan ketakutannya kayak gitu saudara. Dan saya melihat beberapa tahun ke belakang adalah masa-masa di mana dia sangat berdarah-darah dalam pernikahannya. Waktu itu saya bilang, ayo Bu kita doa yuk. Satu lagi ibu di barisan berikut ngobrol, cerita, sharing sama saya dan dia bilang, Pak tolong saya supaya saya bisa mengampuni suami saya. Oh nangis dia. Suami ibu gak ikut Bu. Enggak Pak udah meninggal. Hah? Udah meninggal? Udah meninggal suami ibu? Iya udah meninggal Pak. Terus saya masih belum bisa mengampuni dia Pak. Kenapa bisa begitu Bu? Lalu dia mulai cerita. Di situ juga saya langsung bilang begini Bu, kita doa yuk. Sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit. Saya tuntun sampai dia lepaskan doa pengampunan sama suaminya. Dia nangis. Sedikit demi sedikit saya tuntun untuk dia keluar dari musim yang berdarah-darah itu. Masuk dalam musim anugerah. Saudaraku, kehilangan orang yang dicintai itu bisa sangat melukai. Dan kalau kita nggak bisa pulih dengan cepat, kita akan bergerak dari sekedar luka jadi trauma. Trauma itu begini, ini namanya bukan cuma sekedar luka, ini sekarang trauma namanya. Saya dilukainya sudah hari Selasa kemarin jatuh dari motor. Sekarang ini saya sedang mengalami yang namanya trauma. Artinya efek dari saya jatuh tadi itu masih ada. Sakit. Kalau gerak sedikit, drok, sakit ini. Nah kalau ada orang coba deket-deket dan pegang tangan saya, hati-hati ya.
Orang menjauh dari saya. Apalagi nyenggol. Weh, awas aja kalau nyenggol gua gitu kira-kira ya. Nah orang yang terluka tuh kayak gitu. Dia itu agak takut untuk punya relasi dengan orang karena dia pernah terluka. Dia takut menjalin relasi lagi dengan pria manapun, wanita manapun karena dia masih traumatis. Nah trauma saya ini saya pengen sembuh dengan segera saudara. Karena kalau nggak sembuh dengan segera itu menghambat kehidupan saya. Itu membuat saya nggak bisa gendong anak saya. Mungkin itu yang jadi masalah beberapa orang. Hubunganmu dengan anak udah nggak baik. Dengan suami udah nggak baik. Dengan pelayan Tuhan udah gak baik karena trauma ini belum sembuh. Kita harus melangkah keluar dari musim yang berdarah-darah itu. Amin. Siapa yang mau sembuh, amin. Saya belajar dalam pengalaman saya selama nyaris 20 tahun pelayanan karena saya melayani sejak saya umur 20. Saya tidak pernah boleh berkata bahwa saya sudah sepenuhnya pulih. Kalau saya udah bicara begitu, saya akan dikejutkan dengan hal-hal yang berasal dari masa lalu. Yang tiba-tiba saya sadar, oh saya belum pulih dalam hal ini. Atau apa yang saya alami dalam keadaan kehidupan sekarang itu bisa membuat saya terluka. Dan saya bisa trauma. Apalagi pengkhianatan dalam pertemanan, dalam kerja, dalam pelayanan, dalam pernikahan. Karena pengkhianatan menciptakan luka yang mendalam pada rasa aman dan kepercayaan. Pengkhianatan tuh begini loh saudara. Jadi kenapa saudara ada tempel fragile? Karena saudara bilang begini, ini kalau jatuh aja pecah ini ya. Tolong yang benar ya, jangan dilempar-lempar, jangan dibanting-banting. Sama dengan kepercayaan. Kepercayaan itu rapuh saudara. Kalau kepercayaan itu saudara percayakan kepada orang yang salah, pecah. Ketika pecah mau memperbaikinya lagi mungkin gak gampang. Pengkhianatan adalah cara paling sadis dalam merusak kepercayaan. Lebih daripada kebohongan. Lebih daripada perbanding-bandingan. Jadi kalau kita dibanding-bandingkan sama orang, itu bisa merusak kepercayaan kita kepada orang tua contohnya. Orang tua kita lebih sayang si A, lebih suportif si A daripada si B. Kita bisa tiba-tiba gak percaya. Yang kedua, ketika kita dibohongi. Paling parah ketika kita dikhianati. Nah kalau kita gak pulih dari ini, itu bisa menghambat kita untuk memberi hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang, di satu gereja dalam bahasa Inggris saya bilang begini. Saya tidak bisa mengubah suami saudara atau mengubah istri saudara. Mereka mungkin masih akan tetap melukai Anda secara fisik. Tetapi ini yang saya bisa lakukan buat saudara lewat khotbah hari ini. They can break your bones, but they cannot break your heart again. They can break your body, but they cannot break your spirit. Mereka masih bisa melukai tubuhmu, tapi mereka gak bisa melukai hatimu lagi. Mereka masih bisa melukai engkau dengan segala perbuatan mereka, menjatuhkan engkau mungkin, merugikan engkau mungkin. Tapi mereka gak bisa lagi menghancurkan spirit yang ada dalam dirimu. Karena engkau memutuskan keluar dari musim yang berdarah-darah. Kau memilih untuk masuk dalam musim anugerah. Saudaraku, kalau kekerasan dalam rumah tangga, saya gak bisa bantu. Karena yang bisa bantu mungkin cuma polisi. Pelaku kekerasan akan tetap melakukan kekerasan. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah menolak untuk terluka lagi. Lewat perbuatan. Pelecehan seksual dan pengabaian emosional di masa kecil. Ini biasanya trauma. Dalam artian, nanti di ibadah kedua saya punya bahan agak berbeda dengan ini yang membahas lebih mendetail tentang hal ini saudara. Tapi ada banyak orang yang berdarah-darah karena pengalaman ini. Pengabaian itu sepertinya sepele, tapi ternyata tidak. Karena ada banyak orang yang diabaikan ketika kecil, gagal mengelola emosinya dengan baik. Sehingga dia menjadi orang yang mudah sekali temperamental, mudah sekali bereaksi dengan negatif dalam hal apapun juga. Nah saya sekali waktu disuruh melakukan training untuk kul gabungan di sebuah gereja. Saya bilang begini sama gembala-gembala kul. Jadi gembala kul itu adalah antara pekerjaan mulia apa bunuh diri, ya, dua hal itu kira-kira ya. Karena anggota kul kita itu macam-macam. Kalau anggota kul kita semua malaikat sih lain soal, tinggal pujian penyembahan tiap minggu. Masalahnya anggota kul kita adalah orang-orang yang sedang mengalami berdarah-darah dalam perjalanannya. Beberapa ada di kul mungkin bukan untuk dipulihkan, untuk melukai yang lain. Beberapa pindah dari kul A ke kul B, ke kul C, ke kul D, ke kul E, ke kul F. Dan kita perlu anugerah Tuhan loh untuk dapat membantu orang-orang ini. Dan untuk bisa bersikap legowo kalau ada orang-orang yang gak bisa kita pulihkan. Gak semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita sembuhkan. Mungkin itu bagian orang lain. Kita gak boleh patah semangat cuman gara-gara, orang ini Pak, saya gak bisa rubahi dia lagi. Ya gak apa-apa. Karena perjalanan keluar dari berdarah-darah itu tidak mudah.
Tapi kalau kita mau mengandalkan anugerah Tuhan, Tuhan bisa. Kecelakaan atau penyakit berat, kehilangan pekerjaan atau karir, itu bisa membuat kita melewati perjalanan yang berdarah-darah. Saya mau cerita, saya belum pernah kena panic attack seumur hidup saya. Saya jadi nggak tahu what is panic attack. Saya belum pernah juga diserang kecemasan dalam hidup saya. So saya nggak tahu ketika orang bilang tiba-tiba cemas itu saya nggak ngerti. Apa maksudnya itu? Sampai beberapa hari yang lalu ketika saya di rumah sakit karena pengalaman ini. Yang saudara tidak tahu adalah saya waktu kecil pernah kecelakaan di tangan yang sama. Sehingga ada bekas operasi panjang di sini. Saya 3,5 bulan di rumah sakit cuma gara-gara ini. Nah ketika saya terbaring lagi di rumah sakit di Suci sono, saya terbaring di situ dengan kondisi tangan ini tulang sendi saya keluar sampai ke sini. Neken paru-paru ini, sesak napas susah, sakit. Tiba-tiba kecemasan itu kuat datang sama saya. Saya mau tiduran susah, berdiri susah, jalan-jalan susah. Scroll Instagram, nonton film lucu, nggak lucu. Saya nggak tahu apa saudara pernah ngalamin apa tidak. Pertama kali dalam hidup saya ngalamin begitu. Di titik itu saya bilang, aduh Tuhan ini baru begini loh. Saya bayangin yang kena stroke kayak gimana ya. Karena papa mertua saya stroke. Saya membayangkan orang yang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terbaring di tempat tidur. Oh come on God. Gimana rasanya nggak berdaya itu ya. Suami dipecat dari pekerjaan nggak punya penghasilan. Aduh rasanya gimana nggak berdaya itu ya. Nah saya benar-benar merasa gak berdaya waktu itu dan saya mikir aduh kalau dioperasi nanti dibelek. Aduh udah gak karu-karuan. Itu bisa buat kita berdarah-darah. Saudara kita perlu anugerah Tuhan loh hari-hari ini. Lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. WHO baru saja merilis sebuah penelitian. 1 dari 7 orang yang ada di dunia ini mengalami masalah mental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah salah satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah salah satunya. Nah masalah mental itu kan beda-beda levelnya ya. Ada yang akut, ada yang biasa, ada yang mungkin kayak saya yang aduh gimana. Bayangkan 1 dari 7 orang. Itu kan artinya zaman sekarang kita lebih perlu lagi anugerah Allah kan. Untuk hidup daripada sebelumnya kan. Makanya yuk kita masuk ke musim anugerah yuk. Kita tinggalkan perjalanan kita yang berdarah-darah. Poin 9 dan 10 kita alami ketika kita kecil. Bullying dan penyiksaan fisik dan emosional. Saya akan segera selesai. Saudara, saya pernah melayani sebuah KKR anak muda. Dan di KKR itu tiba-tiba Tuhan taruh perkataan di hati saya yang saya harus bilang sama mereka. Saya bilang begini, adik-adik, teman-teman, apapun yang kalian alami waktu kalian kecil bukan salah kalian. Kalau kalian pernah dilecehkan waktu kecil bukan salah kalian. Kalau orang tua kalian bercerai karena waktu kalian masih kecil bukan salah kalian. Kalau kalian ngalamin kekerasan dalam rumah tangga, dipukul papa, dipukul mama, bukan salah kalian. Kalau kalian disiksa oleh siapapun di keliling kalian waktu kalian kecil, bukan salah kalian. Saudara tahu ketika saya doa, saya belum pernah dengar anak-anak menjerit pilu seperti retret waktu itu. Mana-mana laki-laki perempuan. Sampai kayak gitu. Kenapa? Karena semua, ini survei ya. Setiap anak yang menjadi korban perceraian, mayoritas berpikir itu salah mereka. Tiap anak yang ditinggal orang tua berpikir itu salah mereka. Entah mereka kurang baik, mereka kurang berharga, mereka kurang penting. Tiap anak yang mengalami pelecehan seksual merasa itu salah mereka. Kenapa saya tidur di situ? Kenapa saya ke sana? Jadi ketika saya berkata bahwa itu bukan salah kamu. Apa yang kamu alami waktu kecil bukan salah kamu. Itu memerdekakan mereka. Mungkin perlu ada di antara saudara yang mendengar ini hari ini. Apapun yang Anda alami waktu Anda kecil bukan salah Anda masih anak-anak. Anda masih dalam tanggung jawab orang tua. Terakhir, ketika kita gagal meregulasi hati, kita gagal bergerak keluar dari perjalanan yang berdarah-darah, akan ada 2 hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Pertama, kita menyiksa diri atau self harm. Yang kedua, kita mengalami krisis rohani. Penyiksaan diri itu begini saudaraku. Di zaman sekarang anak-anak remaja itu melukai diri mereka pakai cutter. Sekali waktu ada guru sekolah minggu mendapati salah satu pengajar sekolah minggunya anak remaja usia kurang lebih 15 tahun. Melukai dirinya di gereja pada saat ibadah sekolah minggu. Ketika gurunya mendapati kenapa anaknya melukai dirinya, gurunya tanya, kenapa kamu dek melukai diri kamu pakai cutter begitu? Dia merasa dia sendirian, dia merasa di rumahnya dia gak punya papa mama yang memperhatikan, dia gak punya teman. Terus kakak sekolah minggu nanya, kamu dapat cutter dari mana dek? Dari meja sekolah minggu kak.
Kita mungkin gak melukai diri kita dengan cutter. Karena anak ini ketika melukai diri dengan cutter dia merasa puas. Setiap kali dia melukai dirinya dia rasa puas karena dia sudah melampiaskan emosinya. Lalu dia akan melanjutkan aktivitasnya secara biasa. Nanti ketika serangan depresi, tekanan itu datang, dia akan lukai dirinya lagi. Nanti dia rasa puas lagi. Lalu dia akan melanjutkan kehidupannya seperti biasa lagi, ke sekolah, main. Nanti datang lagi serangan itu, dia melukai dirinya lagi. Sampai titik di mana dia merasa udah gak cukup melukai diri, dia akan bunuh diri. Saya mau tutup dengan pernyataan ini, saudaraku. Kita mungkin gak melukai diri dengan cutter. Kita melukai diri dengan perkataan kita. Dampaknya sama. Kenapa sama buruknya Pak? Kan cutter beda dengan perkataan. Iya, tapi menurut ilmu psikologi, jiwa saudara itu gak bisa membedakan dilukai karena cutter atau dilukai karena perkataan. Dampaknya sama-sama rusak. So hari ini saya pikir sudah waktunya kita meninggalkan perjalanan kita yang berdarah-darah. Saya gak mau loh selamanya kayak gini. Ini menghambat sekali kehidupan saya. Saya mau sembuh pulih supaya saya bisa maksimal dalam melayani Tuhan. Saya percaya saudara juga akan disembuhkan Tuhan di musim ini. Tuhan akan bawa kita keluar dari perjalanan yang berdarah-darah, pernikahan yang berdarah-darah, kehidupan yang berdarah-darah, keuangan yang berdarah-darah. Dan kita sama-sama masuk ke dalam musim anugerah Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman? Tidak selamanya akan ada kesuraman buat negeri yang terhimpit itu. Tuhan akan memuliakan